Ini adalah salah satu PSU ya, PSU rakitan seri paralel ya teman-teman. Ini terdiri 6 buah elko ya teman-teman. Jadi kalau cuma 2 elko itu adalah paralel ya, bukan seri paralel. Kalau seri paralel itu ya minimal 4 elko, itu baru disebut seri paralel ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan, jadi tenang aja, akan saya tunjukkan proses bagaimana cara merakit sebuah PSU ya, untuk menjadi sebuah PSU. Kalau elko aja itu belum bisa disebut PSU ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah jadi seperti ini baru jadi PSU. Kalau elko 1 itu sebenarnya itu komponen ya, untuk komponen PSU simetris atau non simetris ya teman-teman. Jadi baru nanti bisa digunakan untuk misalkan untuk power amplifier atau untuk yang lainnya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Jadi hasilnya nanti akan saya tunjukkan step by step seperti apa sih proses pemasangannya. Dan untuk PCB nya ini produk dari JAL ya, JAL, harganya cukup terjangkau ya. Jadi saya lebih senang PSU yang mungkin cuma PSU ya, karena ada PSU yang include dengan Softstar, ada juga yang dengan PSU yang lain. Sebenarnya saya lebih senang yang mungkin yang itu ya, tapi karena bahan-bahannya saya itu belum ada, yang tersedia cuma ini ya sudah ya. Ini elko nya juga elko merek audio, tentu kualitasnya juga sudah nggak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini aja ya. Oke teman-teman, mari kita langsung simak seperti apa sih proses pemasangannya dari komponen menjadi sebuah PSU ya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, tadi saya sudah tunjukkan proses tadi jadinya, dan sekarang ini adalah proses cara pemasangannya ya teman-teman. Pemasangan untuk menjadi sebuah PSU. Kalau ini kan belum jadi PSU ya teman-teman, ini masih dalam bentuk komponen. Untuk menjadi PSU itu harus dirangkai dulu atau dipasang dulu untuk di bagian-bagian jalurnya masing-masing ya teman-teman. Nah, bahan-bahannya apa saja sih teman-teman? Nah, ini akan saya tunjukkan teman-teman ya. Saya menggunakan kapasitor elko, yaitu ukurannya 50 volt ya. Ini 50 volt 10.000 mikro. Tentu kalau teman-teman lihat ukuran 50 volt ini tidak bisa teman-teman disuplai di 45 volt, maka yang terjadi elko ini bisa meletus ya. Kalau misalkan teman-teman dipakai di 35 volt 32 volt itu mungkin di trafo 5 ampere ya, 5 ampere kecil itu bisa. Tapi kalau 5 ampere besar gini, 5 ampere besar mentoknya itu di 32 teman-teman. Itu pun 4 elko ya biasanya. 4 elko 2 elko mungkin ya, kalau menurut saya sih pertimbangkan dulu lah ya. Tergantung untuk ukuran trafo ampernya juga itu berpengaruh teman-teman ya. Nah, ini bisa bertahan lama apabila teman-teman menggunakannya untuk di skala kecil ya, maksudnya itu tegangan VAC yang mungkin 25 volt atau mentok 32 teman-teman. Kalau trafo 10 ampere itu nggak berani 32, mentok di 25 volt nggak apa-apa ya. Ini adalah seri paralel ya teman-teman ya. Saya akan menunjukkan untuk cara merakit seri paralel, dan bahan-bahannya ya cuma ini. Ada tentu untuk kualitas merek dari audio ini ya sudah bukan lagi merek-merek biasa ya. Tentu ini udah cukup banyak lah ya yang menggunakan merek audio ini. Ini kualitasnya sudah diakui teman-teman, kualitasnya bagus. Ini full ya. Harganya memang agak cukup mahal teman-teman. Kalau teman-teman beli yang murah-murah itu kadang cilen dalamannya, kadang ada elko-nya sendiri itu kecil malah ukurannya. Ini bener-bener full, ini bagus ini. Nah, terus bahannya yaitu elko ya. Saya teman-teman bisa cari yang 80 volt 10.000 mikro ya juga apa-apa ya. Nah, dan ini adalah dioda sisir ya, sudah saya siapkan teman-teman. Ini adalah dioda sisir, nanti adalah di seri paralel ya, di paralel di paralel. Jadi digabung gini ya teman-teman. Nah, ditumpuk, tapi di sini kan sudah ada ya, nanti di PCB nya kan sudah ada. Nah, ini adalah ukurannya itu 50 ampere teman-teman. Teman-teman bisa cari yang 50 ampere atau 60 ampere ke atas itu paling bagus ya. Nah, kenapa kok di paralel ya dioda? Agar supaya itu lebih kuat teman-teman diodanya. Nah, terus satu lagi yaitu adalah kapasitor MKV.
ukurannya 0,1 mikro 275 volt ya, VAC ya, 20 volt. Nah 0,1 mikro itu sebenarnya sebagai kayak penyimpanan, biar penyimpanannya tidak terlalu besar di sini. Kalau 0,22 gimana bang, itu juga boleh 0,22 ya, juga nggak ada masalah. Ini kapasitor yang ukurannya loncong gede, ada yang kecil, itu sebenarnya sama aja sih ya teman-teman ya. Terus yang bagian ini adalah sekun, kita lewati aja sekun. Terus cara proses pemasangannya, kita terlebih dulu pemasangan untuk bagian diodanya dulu ya teman-teman ya. Kita pemakaian pemasangan sebagai dioda, teman-teman bisa lihat aja. Nah kalau untuk dioda teman-teman, itu rata-rata dioda itu biasanya kalau untuk bagian jalur plus itu sudah dikasih ya, atau semacam sudah dari sono, dari pabrik biasanya sudah ada kayak semacam apa ya, ini lekukan gitulah ya. Nah ini sudah dipotong tuh, sisi tepi pada dioda ini sudah ada kepotong set ini. Itu rata-rata bagian plus semua ya. Kalau enggak teman-teman bisa lihat di bawahnya itu ada plus. Nah ini bagian yang ke AC ya, nanti yang ke tegangan pada trafo ya. Oke, ini kita pasang dulu terlebih dahulu. Kita pasangnya seperti ini aja ya teman-teman. Nah ini udah pas teman-teman. Kalau misalkan dipasang, misalkan teman-teman ya punyanya satu ya gak apa-apa, satu juga gak ada masalah teman-teman. Jadi nah seperti ini, terus kita solder ya teman-teman. Nah ini langsung aja karena di sini sudah searah ya, dari PCB nya itu sudah searah gini, jadi nggak, kalau ada PCB biasanya kan dibolak-balik gitu ya. Nah seperti ini aja. Nah ya, nah nanti kita pasang. Kita ini terlebih dulu saya solder ya, agar supaya memudahkan saya ya teman-teman ya. Ini saya solder. Ini saya pasang dulu kedua-duanya, saya pasang, dan juga sekaligus untuk sekunnya ini saya taruh di sini ya, sekun untuk CT ya. Nah biar memudahkan saya dalam hal penyolderan ya teman-teman ya. Nah oke ya teman-teman, jadi ini sudah saya pasang untuk bagian proses pemasangan dioda ya, seperti ini. Jadi ini sudah benar sekali. Untuk langkah berikutnya adalah proses pemasangan elko ya teman-teman. Di sini sudah dikasih tahu tanda-tandanya, polaritasnya. Ini polaritas negatif sama polaritas positif ya, karena kapasitor itu ada dua macam, ada yang non polaritas dan ada yang polaritas. Nah contohnya yang ada polaritasnya adalah elko ini, karena ini adalah untuk power ya. Ini PSU ini enggak cuma untuk power, bisa untuk yang lain juga bisa ya teman-teman ya. Nah ini ada polaritasnya teman, ini negatif dan ini positif. Sedangkan yang polaritas ini adalah kapasitor, ini juga kapasitor, ini non polaritas teman-teman. Nah ini enggak ada polaritasnya, jadi kalau kita bolak-balik itu enggak ada masalah. Ada lagi yang seperti elko, itu juga ada yang non polaritas teman-teman, itu juga sama seperti kapasitor MKV ya. Jadi nah kita pasang dulu untuk bagian elko nya, agar supaya memudahkan dalam hal saya juga memasang. Kita pasang dulu yang bagian tengah. Kita bisa lihat ya teman, ini garis-garisnya itu sudah benar semua. Kita balik ya, ini kan ada polaritas positif ya. Nah kita balik dulu jalurnya apakah sudah benar apa belum. Nah ini adalah bagian dioda, ini sudah mengarah ke jalur positif ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini sudah benar ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi nggak salah dari pabrikan ini siapa ya? Yang produksi JAL, produksi JAL. Nah ini PCB nya sudah benar semuanya ya, jadi hanya kita tinggal pasang aja elko nya. Kita pasang terlebih dahulu bagian, jangan sampai kebalik ya kaki-kakinya teman-teman. Ini yang bagian negatif kita seperti ini ya, sudah ada tandanya ya. Untuk elko itu rata-rata semua bagian polaritas negatif sudah ada tanda ini. Nah ini positif, jadi kita hanya tinggal pasang seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mau dilem tuh, lem sederhana itu juga tidak ada masalah. Kalau saya nggak perlu ya teman. Seperti ini kita pasang semuanya ya teman-teman. Ini saya pasang satu persatu dulu agar saya memudahkan untuk hal tahap pemasangan ya, penyolderan juga. Jadi nanti bisa kita tekan-tekan biar lebih ya, kuat pakem gitu ya. Ini solder. Nah, ini agak teman-teman soldernya agak sedikit ditahan ya teman-teman ya. Jika teman-teman nggak punya pasta,
teman-teman bisa tahan sendiri agar supaya tinolnya itu menyatu dengan kakinya ya, kaki pada elko ya teman, agak agak lebih lama dikit gitu teman-teman. Jadi nah jangan terus ini diambil gini, teman-teman bisa lakukan seperti saya seperti ini biar dia tuh menyatu dengan kaki pada elko itu sendiri. Nah seperti ini udah menyatu teman-teman. Selanjutnya berikutnya juga teman-teman ya. Nah, lakukan itu untuk keseluruhan elko ya teman-teman. Jadi jangan begitu detail teman-teman langsung lepas ya, biarkan dia tuh menyatu, agak ditahan seperti ini biar dia tuh menyatu dengan kaki elko teman-teman. Nah setelah itu sudah ya, nah ini sudah. Nah lakukan untuk elko yang berikutnya teman-teman ya. Jadi sama ya, kita pasang terlebih dahulu seperti ini. Nah kita solder ya, lakukan seperti saya tadi ya teman-teman. Jadi akan seperti ini ya. Nah ini pemasangan dua elko udah selesai ya. Jadi teman-teman, jadi caranya ya seperti ini aja. Untuk selanjutnya akan saya langsung pasang, saya solder gitu aja ya teman-teman. Jadi ingat ya, cara penyolderan seperti saya tadi teman-teman bisa lakukan dengan cara di soldernya ya itu ditahan terus biar tinolnya itu menyatu dengan kaki elko teman-teman ya, seperti saya tadi. Jadi ini saya pasang untuk semuanya ya teman-teman. Jadi itu jangan sampai salah pasang. Ini tinggal dua elko lagi ya teman-teman kita pasang, dan saya kasih tahu untuk tipsnya menyolder. Ini pasang dulu, ini saya pasang di sini agak lebih mudah, susah ya, saya pasang di sini. Nah ini ya teman-teman, jadi ingat ya tipsnya menyolder pada elko ya, agar supaya tidak terjadi misalkan biar tinolnya itu menyatu ya dengan kaki pada elko sama PCB teman-teman gini ya. Nah ini agak lebih lama ya teman-teman. Jadi nah ini biarkan apa ya, mencair agak lebih lama, mencairnya itu lebih lama. Nah teman-teman bisa sambil tekan ini juga apa biar lebih kuat ya, agak lebih lama biar bener-bener tinol tuh meresap ya, istilahnya itu bener-bener lengket pada kaki elko ya sama PCB. Nah seperti ini. Nah setelah itu selesai, ini udah tak jamin 100% nempel 100%. Jadi pada saat nyolder, karena kan elko itu agak mau makan tinol, bukan tinol, agak membutuhkan suhu panas yang cukup ya teman-teman. Jadi nah seperti ini. Nah ini juga sama sih untuk keseluruhan ya teman-teman. Jadi nah seperti ini. Nah ini biarkan terus, teman-teman bisa tekan agak lama ya, karena mungkin soldernya saya juga apa ya, biasa ya, ini buatnya kurang ya sebenarnya. Nah ini agak lebih lama dikit, biarkan terus teman-teman ya. Nah setelah itu baru dilepas teman. Nah udah dilepas, ini 100% udah kokoh dan kuat teman-teman ya. Ini udah pasti nempel banget ya teman. Itu untuk keseluruhan ya teman-teman. Untuk apa ya, untuk PSU yang lain jika teman-teman mungkin jangan terburu-buru ya istilahnya. Nah ini juga sama ya. Nah, ini kita ini udah terakhir ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah, ini juga lakukan seperti yang saya tadi ya teman-teman ya. Jadi kita solder terlebih dahulu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah terus kita tahan dulu ya, kita tahan. Nah, kita tahan terus, tahan seperti ini ya, agar supaya tinol itu benar-benar menyatu ya. Ini untuk keseluruhan seperti tadi ya teman-teman. Biar teman-teman ini saya tunjukkan tipsnya ya, biar bener-bener kuat gitu loh teman. Nah
Nah ini sudah pasti saya jamin 100% kuat teman-teman ya. Nah, bener-bener kuat dan juga menyatu teman-teman. Nah ini juga sama ya. Nah ini juga sama. Nah biarkan terus. Nah udah, ini udah selesai ya, ini sebenarnya udah selesai teman-teman. Langkah berikutnya ya hanya cuma tinggal ini sudah selesai ya teman, seperti ini. Nah sebenarnya langkah terakhir sebenarnya kalau teman-teman nggak punya kapasitor pun juga nggak apa-apa ya, sebenarnya itu sebagai filtering. Atau kalau misalkan tegangan AC dirubah menjadi DC, itu kapasitor fungsi sebagai filtering teman-teman, filtering tenaga, biar filtering tegangan, sorry ya, biar tegangannya itu lebih smooth gitu, atau lebih ke arah saya itu bahasa saya lebih ke 100% DC banget gitu ya. Ini kalau teman-teman nggak punya kapasitor mungkin ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau punya, kalau lebih baik ya beli aja teman-teman, karena ini kan kapasitor untuk PSU kan juga gede ya, PSU nya kan juga PSU untuk lumayan lah ya teman-teman. Nah ini harganya nggak terlalu mahal teman, 1.000 rupiahan ya, 1.500 gitu. Nah ini kita pasang aja seperti ini ya, langsung kan ini dibolak-balik nggak ada masalah teman, langsung pasang aja seperti ini. Untuk ini, oh ya sorry ya, saya tunjukkan kalau teman-teman manual mungkin nggak pakai PCB itu pemasangannya gimana. Nah sebenarnya segini, seperti ini teman. Ini bagian tengah itu adalah CT ya. Nah CT, jadi ini bagian polaritas negatif sama positif ya, ini negatif dan ini VDC negatif, dan ini VDC plus dan ini VDC negatif ya. Pemasangannya seperti ini aja teman, yang negatif ke yang positif itu ke CT, dan sedangkan negatif ya ke CT, sebenarnya gini. Nah gini aja sebenarnya, jadi nggak begitu terlalu susah ya teman. Ini saya pasang terlebih dahulu ya teman. Nah selesai sudah ya teman-teman, ini hasil finalnya. Jadi sudah selesai, ini sudah siap dipakai ya teman-teman. Jadi ini sudah siap dipakai. Teman-teman mungkin mau memproduksi PSU untuk tingkat rumahan silahkan, kalau mau dijual kembali ya silahkan. Nah untuk list harga teman-teman nanti akan saya tunjukkan di bawah, kalian bisa lihat ya, bisa bandingkan aja. Sekiranya kalau teman-teman mungkin mau merakit sendiri atau mau beli yang sudah jadi ya, kalau mau merakit sendiri ya teman-teman mungkin selisihnya nggak begitu jauh dengan beli teman-teman ya, nggak beda jauh dengan beli. Untuk PCB nya nanti akan saya kasih tahukan di bawah list harganya, daftar semuanya. Jadi teman-teman bisa perbandingan aja, bisa bandingkan kira-kira teman-teman mau merakit sendiri atau mungkin mau membeli yang sudah jadi ya teman-teman. Nah seperti ini simple, dan mungkin kekurangannya ini PCB nya kan belum ada ya, belum ada lampu ya, lampu LED ini belum ada, jadi kita nggak tahu ya. Jadi untuk mengetesnya mungkin secara manual menggunakan tester juga bisa ya. Nah ini belum ada LED. Untuk total keseluruhan mungkin ya teman-teman bisa hitung aja lah ya, untuk elko nya 1 biji aja udah cukup lumayan ya, tapi sebanding dengan kualitasnya ya teman-teman ya. Oke mungkin itu aja ya teman-teman, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.